saudariku, insya Allah nanti malam saya akan membahas tema nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di mana Yesus Masih mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, melalui original teks ternyata ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas ya mengenai klaim yang disampaikan oleh Nandar dalam bagian ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang beliau katakan bahwa dalam original teks nas tersebut berbicara tentang nubuat tentang nabinya. Yang tulisan hitamnya adalah huruf Yunaninya dan bagian atasnya adalah cara bacanya. Kemudian bagian bawahnya adalah terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, dan kemudian teman-teman yang paling bawahnya adalah ini bentuk parsingnya. Begini, ego emi he hodos kai he aletheia kai he zoe oudeis erhetai pros. Kemudian teman-teman selanjutnya ton patera eime di emon. Teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan membuktikan kepada Nandar bahwa dengan ia membicarakan ayat ini, dia telah membuka akses bahwa sebenarnya kalau kita meninjaunya dari sudut pandang imannya sendiri, justru di dalam bagian ini akan terbukti bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah yang sejati. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mana Ustadz Yonatan Nandar mengatakan bahwa di dalam Bibel Yohanes 14 ayat 6 itu terdapat nubuatan untuk Nabi Muhammad ya. Dan kemudian video Ustadz Yonatan Nandar ditanggapi oleh JD Warwu yang mengatakan bahwa tidak ada nubuatan untuk Nabi Muhammad, dan dia melihat berdasarkan Bibel berbahasa Yunani ya. Sementara yang dimaksudkan oleh Ustadz Yonatan Nandar adalah original teks berbahasa Ibrani yang tentunya adalah bahasa asli dari Bibel tersebut. Nah, juga kemudian di akhir video pendapat dari Ustadz Yonatan Nandar juga diperkuat oleh Rabi Yahudi ya, yang notabene adalah asli orang Israel, yang tentunya bahasa Ibrani adalah napas mereka, makan minum mereka, dan mereka hidup di dalam bahasa Ibrani, tentu lebih memahami ada atau tidaknya nubuatan untuk Nabi Muhammad di dalam original teks berbahasa Ibrani. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe, dan juga didukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang menyuarakan kebenaran Islam dan membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, insya Allah nanti malam saya akan membahas tema nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di mana Yesus Masih mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya,
Melalui original teks ternyata ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Anda penasaran? Ikuti saya, dan mohon maaf karena tidak bisa stream dari akun Yonatan Nandar. Saya akan live stream dari akun. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas ya mengenai klaim yang disampaikan oleh Nandar dalam bagian ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang beliau katakan bahwa dalam original teks nas tersebut berbicara tentang nubuat tentang nabinya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita memperhatikan ya di dalam original teks. Sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, teman-teman yang tulisan hitamnya adalah huruf Yunaninya dan bagian atasnya adalah cara bacanya. Kemudian bagian bawahnya adalah terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, dan kemudian teman-teman yang paling bawahnya adalah ini bentuk parsingnya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita baca sama-sama ya, karena di sini saya sengaja mencantumkan yang ada terjemahan atau cara bacanya. Dikatakan begini, ego emi he hodos kai he aletheia kai he zoe oudeis erhetai pros. Kemudian teman-teman selanjutnya ton patera eime di emon. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa kata penting yang akan kita bahas dalam bagian ini. Pertama adalah tentang perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan, yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan hodos. Kemudian ungkapan Tuhan Yesus, akulah kebenaran, dan kemudian bagian terakhirnya adalah akulah hidup. Nah, teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan membuktikan kepada Nandar bahwa dengan ia membicarakan ayat ini, dia telah membuka akses bahwa sebenarnya kalau kita meninjaunya dari sudut pandang imannya sendiri, justru di dalam bagian ini akan terbukti bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah yang sejati. Dan sebelum itu teman-teman, saya juga perlu menyampaikan bahwa beberapa argumentasi yang akan saya sampaikan dalam bagian ini, sebagiannya pernah disampaikan oleh Christian Prince, karena itulah judulnya Christian Prince menjawab Ustadz Nandar. Nah, teman-teman sekalian, mari kita membahas bagian ini satu persatu. Tadi Tuhan Yesus berkata sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa akulah jalan. Nah, teman-teman sekalian, di antara 99 nama di dalam agamanya Nandar, perhatikan teman-teman, sebagaimana teman-teman bisa melihat di screen, Al-Hadi, yang artinya yang maha pemberi petunjuk. Nah, teman-teman sekalian, kata jalan di dalam nas Yohanes 14 ayat yang ke-6 berasal dari kata Yunani hodos, yang memiliki makna bukan berarti sekedar jalan dalam arti biasa, tetapi ini mengandung makna memberikan petunjuk untuk sampai kepada suatu tujuan. Nah, di dalam ayat itu Tuhan Yesus berbicara bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata akulah jalan, dia sedang berbicara bahwa akulah petunjuk, akulah akses untuk seseorang bisa sampai kepada Bapa atau bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, teman-teman sekalian, mari kita memperhatikan di screen, dan sangat jelas di sini dikatakan Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Jadi berdasarkan hal ini, bagaimana Yonatan Nandar? Ini baru satu kata saja. Nah, kemudian teman-teman, mari kita memperhatikan selanjutnya. Tadi Tuhan Yesus berkata sebagaimana tadi dikutip oleh Nandar di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, ungkapan Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, mari kita memperhatikan di screen tentang nama-nama Allah di dalam agamanya Nandar. Salah satunya adalah Al-Haq, yang berarti yang maha benar. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah kebenaran. Nah, ini sebutan yang istimewa teman-teman. Akulah kebenaran. Ini yang mengatakan adalah jelas-jelas oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu tadi bahkan Nandar sempat mengatakannya mengenai ucapan Isa ataupun Yesus di dalam Yohanes 14 ayatnya ke-6. Tuhan Yesus katakan akulah kebenaran, yang dalam bahasa Yunaninya adalah aletheia. Nah, gimana Ustadz Nandar? Ini baru satu ayat teman-teman yang kita gunakan. Tidak hanya itu teman-teman, mari kita memperhatikan dikatakan di dalam bagian selanjutnya ini ya, seperti teman-teman bisa memperhatikan di screen. Ini di nomor 62 teman-teman, di nomor 62 Al-Hayu, yang artinya yang maha hidup. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan istilah Zoe. Nah, teman-teman sekalian, di sini sangat jelas bahwa bahkan jauh sebelum agama Islam itu ada, 600 tahun sebelumnya, Tuhan Yesus sudah memberitahukan tentang identitas aslinya. Ia berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup.
Dan ketiga sebutan Tuhan Yesus ini yang jauh sebelum Islam ada, telah Tuhan Yesus sebutkan pada dirinya, barulah kemudian pada abad ke-6 muncul agama Islam. Dan seperti teman-teman bisa memperhatikan di screen, nama Allah mereka itu terdiri dari 99. Nah, teman-teman mengenai hal ini, teman-teman bisa men-searchingnya dan teman-teman akan sangat gampang untuk menemukannya. Jadi, di dalam bagian ini, Nandar telah membuka akses kepada kita untuk memberitahukan kebenaran yang sejati bahwa sesungguhnya, bahkan bila ditinjau dari perspektif imannya Nandar sendiri, Yesus adalah Allah yang sejati. Dengan pengungkapan Tuhan Yesus tentang nama atau sebutan terhadap dirinya, jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan apa kata dari J.D. Waru ini dalam menanggapi pernyataan Ustadz Yonatan Nandar mengenai nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW di dalam original text ya. Dan di sini kita cukup senyumin saja ya mendengar pernyataan dari J.D. Waru. Dan dia ini memang kalau dilihat seperti orang yang pintar, orang yang paham ya. Namun sebenarnya dia sudah menunjukkan kebodohannya. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Ya, sama-sama kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yonatan Nandar, bahwa dia mengatakan ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Dan tahu-tahu si J.D. Waru ini langsung saja mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Ustadz Yonatan Nandar yaitu Bibel yang berbahasa Yunani ya, dan dia langsung membahasnya dengan menggunakan bahasa Yunani. Nah, ini sangat lucu bagi kita karena jelas-jelas tadi tidak ada disebutkan oleh Ustadz Nandar bahwa original teks yang dimaksud apakah Yunani apa Ibrani, dan langsung saja diponis dan oleh J.D. Waru itu berbahasa Yunani. Kemudian yang kedua, pertanyaan simpelnya, apakah Yesus tersebut adalah orang Yunani? Sehingga dengan bangganya J.D. Waru ini membahas tentang Yesus menggunakan bahasa Yunani ya. Dan inilah sebenarnya letak kebodohan J.D. Waru yang salah memahami perkataan Ustadz Nandar. Nah, bagaimana sesungguhnya nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW menurut Rabi Yahudi ya, yang pastinya Rabi Yahudi tentu lebih paham mengenai original teks berbahasa Ibrani. Mari kita simak bersama. The question essentially is how is this passage translated? It is important to state at the outset that Christians use this particular passage from the book of Isaiah, again, Isaiah 9:5 in a Jewish Bible, Isaiah 9:6 in a Christian Bible, as a proof that Jesus, the Christian Messiah, is divine. Very serious charge, because they're saying that the prophet Yeshayahu, of blessed memory, or as you know him, Isaiah, they're saying that, and incidentally, Isaiah lived 2,700 years ago, which means 700 years before the Christian century, prophesied about a future child that will be born who would be divine. Okay, got that? Okay, but the way the church accomplished this task, and I know that the Jews who are watching this show, who study Isaiah, are going, what? So yes, yes, and I'll explain but how this was done. This is called theological acrobatics, meaning the church had to change this passage violently
in order to get the result that it wanted to make to explain to you, the church had to change this passage violently in order to get the result that it wanted to make to explain to you. The passage in Hebrew is Ki Yeled Yulad Lanu Bein Nitan Lanu Vatihi HaMisra Al Shechmo. If you read a Christian Bible, this is generally the way it will be translated. For a child shall be born unto us. So Bein Nitan Lanu, a son will be given to us. Vatihi HaMisra Al Shechma, and the government shall be upon his shoulder. And then it gets really interesting. Vayikra Shemo. This is how most Christians translate it. Not most, almost everyone, with the exception of few that are honest. And let me explain to you how it's done. But with one caveat I must make, and that is, please, 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 when speaking to a Christian, it's not 99%, but 99.999% of Christians do not know what I'm about to tell you. They really mean well. They are really, generally very good people. And it's just, they just don't read Hebrew. They don't understand Hebrew. But for a Jewish child, it's not just we recite in Hebrew, which we do, the Holy Scriptures. We breathe it and we understand it. It's very important to us. I'm talking about religious Jews. I'm not talking about George Soros. Okay. All right. Let's go. The way this was done. Okay. So this is how. I'm showing how they saw the lady in half. Is that all the verbs in this passage have been changed from what's called the perfect tense into the future tense. That's how this was done. Which means that if we're going to go through the Hebrew in a moment, and I'm going to take. If you're a Christian, what does it say? I'm going to show you how you can check it out yourself, because it's very important to me. See what the text says. The text Ki Yeled Yulad Lanu. Every Hebrew speaker knows that what the New International Version says is a lie, is a lie, is a lie. The word Yulad does not mean will be born, for a child will be born. No. The word Yulad is in the perfect tense, or I'll just use a conventional term, is in the past tense. In Semitic languages, we typically use the perfect tense. That means it happened already. You know that a translation, by definition, is the product of a human being. It can't be the Word of God. Look at Genesis chapter 4, verse 26. Look at Genesis chapter 10, verse 21. Look at any of the passages where this exact same word appears in any other place in the Hebrew Bible, in a Christian Bible. And what will you find? It's in the past tense. Only here, in Isaiah 9. I'm Mort, and the video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite prophet, in the Bible, in the scriptures. We'll start out with a quick prayer. Aromilcha Hashem, Ki Deltani, Shalom Shalom Yerushalayim. We start out with Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Shem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. We also discussed Song of Solomon, chapter 5, verse 16. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text.
I also discovered in Isaiah, Ishiyahu, chapter 60, verse 7, which I'm going to read for us. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. Rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of Hashem's altar, and he will glorify the house of his glory. So it says, and I will glorify the house of my glory. When he says, and I will glorify the house of my glory, it's referring to, it could only be Kaaba. In Mecca, the sacred house for the glory of Elohim that Abraham built with Ishmael. We keep going into Isaiah 60, chapter 1 through 7. In Isaiah 60, 1 through 7, a prophecy about a prophet bringing a light of Hashem to the world. This holy prophet or holy man would appear in a time of darkness, filling the world and covering the earth. He would appear to eliminate the darkness and spread the light of Hashem and his praises. In Isaiah 60, verse 3, we read, and the Gentiles shall come to the light. And that means this prophet would arise among the Gentiles, and his light he would fill this place where the nations would come and visit. For Muslims, the Kaaba or the Cube is a holy magnet, the very first house of God. Muslims believe it was built by Abraham, patriarch of the three religions, Muslim, Christian, and Jewish. We walk around the Kaaba 7 times, and we become one with all the human beings around us. We touch the Kaaba because it's the house of God, and we feel close to Him when we touch it. It's a never-ending circle that's continued through the centuries. I finish this with Song of Solomon, chapter 1, verse 5. I am black but calmly, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. Saudaraku semuanya, kita sudah dengar penjelasan langsung dari rahib Yahudi yaitu tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam original teks berbahasa Ibrani. Dan rahib ini sekaligus menjawab dan membantah apa yang diyakini oleh J.D. Waru, juga umat Kristen secara umum. Sebenarnya kalau manusia tersebut betul-betul ingin mencari suatu kebenaran dan mau jujur terhadap dirinya sendiri, maka sebenarnya di dalam Bible berbahasa Ibrani ini sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan rahib tadi, diantaranya yaitu di Kidung Agung 1 ayat 3 ayat 5. Kemudian di Yesaya 60 ayat ke-3, juga Kidung Agung 5 ayat ke-16, juga di Ulangan 33 ayat ke-2. Kemudian juga di Kejadian 10 ayat ke-21. Kemudian di Kejadian 4 ayat ke-27-28 ya. Nah, kemudian di Yesaya 9 ayat 9 sampai 5. Nah, itulah diantaranya ayat-ayat di dalam original teksnya yang sebenarnya itu menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW,
dan ternyata memang ada nubuatan untuk Rasulullah ya, sebagai nabi terakhir penutup sekaligus membawa kitab suci terakhir yaitu Al-Quran. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita bersama dan semakin membuka mata kita terhadap ajaran agama samawi ya. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.